Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman Arsy Ramadhani dari Sosiologi 2019A Universitas Negeri Surabaya. Ya, buat teman-teman semuanya, selamat datang di Sosiologi Channel, di mana channel ini berisi mengenai pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan ilmu sosiologi. Bagi yang sedang menonton video ini, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe Sosiologi Channel agar tidak ketinggalan update-update video terbaru mengenai ilmu sosiologi. Yuk kita langsung saja masuk ke materinya. Teori yang akan kita bahas kali ini adalah teori dialektika dari Theodor L. Adorno. Sebelum membahas teori yang diciptakan oleh Adorno, mari kita mengenal lebih dekat dengan Theodor L. Adorno. Theodor Ludwig Adorno Wiesengrund lahir pada tanggal 11 September 1903 di Jerman, tepatnya di wilayah Frankfurt am Main, kota Hesse-Nassau. Adorno meninggal dunia saat berusia 65 tahun pada tanggal 6 Agustus 1969. Pada masa hidupnya, Theodor L. Adorno dikenal sebagai sosiolog, filsuf, musikolog, dan komponis yang cemerlang, tepatnya pada abad ke-20. Adorno merupakan salah satu anggota mazhab Frankfurt bersama dengan Max Horkheimer, Walter Benjamin, Jürgen Habermas, dan lainnya. Salah satu sumbangan terbesarnya pada ilmu sosiologi yaitu kritikan Adorno terhadap masyarakat modern sebagai bentuk penindasan terhadap manusia yang mengalami kapitalisme, di mana salah satunya adalah industri musik yang awalnya memiliki nilai seni murni kemudian bergeser menjadi konsumerisme masyarakat. Dikarenakan akibat dari perkembangan nasional sosialis di Jerman, Adorno memutuskan untuk berpindah ke Amerika. Pada saat di Amerika, Adorno bersama sahabatnya Max Horkheimer menulis sebuah karya berjudul Dialectic of Enlightenment sebagai usaha untuk menerangi kegelapan pada masa modern. Pada tahun 1921, Adorno melanjutkan studinya ke University of Frankfurt untuk mempelajari sosiologi, filsafat, dan musik. Adorno menyelesaikan studinya pada tahun 1924 dengan membawa judul tesis Transendensi Material dan Nomatik dalam Fenomenologi Husserl. Setelah itu, ia mendapatkan gelar profesor di bidang sosiologi pada tahun 1959. Sebelum kita membahas tentang teori yang diciptakan oleh Adorno, kita akan membahas hal yang tidak kalah penting, yaitu mazhab Frankfurt. Apa sih mazhab Frankfurt ini? Seperti yang dilansir dari situs Wikipedia, bahwa mazhab Frankfurt merupakan istilah yang diberikan kepada pemikiran yang dihasilkan oleh kelompok filsuf yang memiliki afiliasi dengan Institut für Sozialforschung di Frankfurt, Jerman. Ketika Max Horkheimer diangkat sebagai direktur lembaga riset sosial pada tahun 1930, hal itu ditandai sebagai lahirnya mazhab Frankfurt. Beberapa filsuf yang dianggap sebagai anggota mazhab Frankfurt ini antara lain Theodor L. Adorno, Walter Benjamin, dan Jürgen Habermas. Ketertarikan mazhab Frankfurt terhadap pemikiran Karl Marx disebabkan antara lain oleh ketidakpuasan mereka terhadap penggunaan teori-teori Marxisme oleh kebanyakan orang lain, yang mereka anggap merupakan pandangan sempit terhadap pandangan asli Karl Marx. Sehingga para pemikir mazhab Frankfurt berpikir bahwa Marxisme harus dimodifikasi untuk bisa menjawab tantangan zaman. Selanjutnya mari kita bahas mengenai teori yang diciptakan oleh Adorno, yaitu teori dialektis. Dialektika Pencerahan adalah salah satu judul dari sebuah buku yang diciptakan oleh Max Horkheimer dan Theodor L. Adorno yang ditulis bersama pada tahun 1944. Buku ini pada awalnya ditulis dalam bahasa Jerman dengan judul Dialektik
der Aufklärung dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai Dialectic of Enlightenment. Secara umum, isi buku tersebut bermuatan kritis terhadap modernitas yang dipandang oleh Adorno dan Horkheimer sebagai sejarah dominasi atau penguasaan. Pemikiran mereka secara umum senada dengan kritik Karl Marx. Adapun yang membedakan adalah bahwa Adorno dan Horkheimer tidak menjelaskan sejarah penguasaan dari hubungan produksi, melainkan dari dorongan psikologis manusia yang berkeinginan kuat untuk menguasai pihak lain. Melalui dialektika pencerahan tersebut, Adorno dan Horkheimer lebih jauh mengkritik kesadaran yang ada pada masyarakat dengan kesadaran modern, yang dengannya bahwa rasio sebagai alat utama dominasi. Lebih lanjut, Adorno dan Horkheimer juga beranggapan bahwa pencerahan yang dipandang sebagai kemajuan dari cara pandang mitologis sebenarnya telah menjadi mitos itu sendiri. Lebih jauh, mitos itu pada gilirannya juga menghasilkan penindasan dan penguasaan manusia yang satu terhadap yang lainnya. Kemajuan sepanjang sejarah merupakan suatu emansipasi, namun kemajuan tidak dapat dipikirkan terlepas dari kemundurannya. Sebab, kemajuan tidak mungkin jika tidak ada sesuatu yang ditiadakan atau dihancurkan, yaitu alam dari mana manusia membebaskan diri. Maka dari itu, suatu teori tentang kemajuan hanya mungkin sebagai teori dialektis. Artinya kemajuan hanya dimengerti sejauh kemunduran itu turut dimengerti juga. Jadi inti dari teori dialektis ini adalah penguasaan. Setelah kita membahas teori dialektis dari Adorno, sekarang kita akan beralih ke analisis kasus yang berhubungan dengan teori dialektis Theodor L. Adorno. Di sini saya mengambil contoh kasus tentang persaingan antara dua retail raksasa di Indonesia, yaitu Indomaret dan Alfamart. Seperti yang sering kita jumpai di beberapa tempat, di mana ada Indomaret berdiri, hanya beberapa meter saja pasti ada Alfamart juga, bahkan sampai ada yang berdampingan ataupun berhadapan-hadapan. Dilansir dari liputan.com, PT Indomarko Prismatama sebagai pendiri Indomaret itu telah berdiri sejak 1985, sedangkan PT Sumber Alvaria Trijaya itu berdiri pada tahun 1989. Marketing Direktur PT Indomarko Prismatama sebagai pendiri Indomaret itu menuding Alfamart sebagai perusahaan yang meniru model bisnisnya. Bahkan banyak dari karyawan Indomaret yang hengkang dan berpindah ke Alfamart. Menurutnya, Alfamart banyak belajar dari Indomaret dalam mengelola bisnis retailnya tersebut. Dilihat dari kasus di atas, pihak dari Indomaret menuduh pihak Alfamart melakukan proses imitasi. Hal itu didasarkan pada tanggal terbentuknya kedua retail tersebut, di mana Indomaret diketahui lebih dahulu terbentuk daripada Alfamart. Seperti yang dijelaskan pada teori dialektis bahwa pencerahan atau kemajuan itu akan menghasilkan penindasan dan penguasaan antara manusia satu dengan lainnya. Dari kasus di atas, dapat dilihat bahwa kedua retail tersebut mempunyai keinginan untuk saling menguasai satu sama lain demi mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Keduanya memakai segala cara untuk mendapatkan kedudukan siapa yang lebih baik di antara kedua retail tersebut. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai Theodor L. Adorno dan teori dialektisnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dan sudah meluangkan waktunya beberapa menit. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas kembali.